Kalau berdasarkan tahapan dan jadwal atau tugas belajar. kira-kira langkah apa saja yang dilakukan? Hai teman pemilih, ketemu lagi di podcast Beta Pilih, beromong enak tentang pemilu pemilihan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bersama saya, Tati Haryati. Nah, di studio hari ini kita sudah kedatangan Bapak Franciscus Vincent Dias, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang biasa juga kita sapa dengan Bapak Edi. Gimana kabarnya Pak Edi? Ya, sehat-sehat, baik-baik Bu Tati. Selamat sore buat teman-teman pemilih dimanapun Anda berada. Ya, Bapak Edi ini adalah anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang membidangi terkait pemutakhiran data pemilih. Berarti kita bisa tanya-tanya soal pemutakhiran data pemilih untuk pemilu 2024 ya, Bapak? Oh, boleh, silakan. Siap. Oke, Bapak. Nah, kira-kira Bapak, kalau berdasarkan tahapan dan jadwal pemutakhiran data pemilih, kalau bisa tahu sekarang ini kita masuk tahapan apa sih, Pak? Jadi kita secara nasional dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, kita saat ini sudah masuk ke tahapan penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir. Jadi sebentar lagi menuju tanggal 20 sampai 21 Juni tahun 2023 itu akan dilaksanakan rapat pleno penetapan DPT, daftar pemilih tetap. Kita berharap DPT itu ditetapkan cukup sekali untuk kepentingan pemilu tahun 2024 nanti. Siap. Okay. Jadi menjelang ditetapkannya DPT nanti tanggal 20 sampai 21 Juni nanti yang Bapak informasikan tadi, kira-kira langkah apa saja yang dilakukan oleh KPU untuk memastikan seluruh wajib pilih itu sudah terdaftar dalam DPT? Oke, baik, terima kasih Bu Tati. Teman pemilih dimanapun berada, ya mungkin ini saya perlu menjelaskan supaya kita punya pemahaman yang sama tentang proses pengelolaan data pemilih. Jadi waktu tahun 2022 yang lalu, tepatnya tanggal 14 Desember itu, KPU menerima data penduduk potensial pemilih pemilu DP4 namanya, itu dari Kemendagri. Kemudian data tersebut oleh KPU pusat dilakukan proses penyandingan dengan DPT pemilu terakhir, sehingga dari data yang disandingkan itu kemudian diturunkan ke tingkat kabupaten kota untuk dilakukan proses penyusunan. Penyusunan untuk apa? Penyusunan sebagai bahan pencocokan dan penelitian di tingkat TPS yang dilakukan oleh petugas pendaftaran pemilih. Nah, proses itu sudah berjalan, lalu hasil dari proses pencoklitan waktu itu sudah menghasilkan data pemilih sementara namanya DPS. Itu sudah ditetapkan, kemudian diumumkan untuk apa? Untuk mendapatkan masukan tanggapan dari masyarakat atau peserta pemilu. Jadi data kita ini terus dilakukan perbaikan, dari karena sifatnya sangat dinamis, maka harus membuka ruang kepada publik untuk memberikan masukan dan tanggapan. Nah, setelah DPS ditetapkan waktu itu, lalu data tersebut diumumkan kembali, lalu dilakukan perbaikan, ada masukan-masukan perbaikan yang dilakukan oleh teman-teman di jajaran di bawah. Kemudian di tingkat kabupaten dilakukan penetapan menjadi DPSHP, yaitu daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Kemudian DPSHP itu diturunkan lagi, diumumkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Tentang apa? Tentang pemilih yang bisa saja pertama sudah memenuhi syarat tapi belum terdata, ataukah pemilih yang sudah didata tapi tidak lagi memenuhi syarat, misalnya meninggal dunia, maka akan dilakukan pencoretan. Ataukah ada pemilih yang didata oleh teman-teman penyelenggara tingkat bawah, itu mungkin saja elemen datanya tidak lengkap, tidak sesuai dengan dokumen kependudukan, maka ruang perbaikan itu masih ada. Nah, kemudian dilakukan perbaikan oleh teman-teman di jajaran di bawah, dan sampai dengan saat ini pasca pengumuman dan masukan tanggapan sampai tanggal 23 kemarin, saat ini teman-teman PP sedang menyiapkan diri melakukan penyusunan atas masukan-masukan tadi untuk perbaikan terhadap DPS HP akhir nanti menuju ke penetapan DPT. Jadi dalam proses itu ada sejumlah hal yang dilakukan
baik secara internal maupun secara eksternal. Eksternal itu adalah masukan-masukan ke kita akibat 3 hal tadi, pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat maupun perbaikan data. Juga secara internal KPU melakukan analisis kegandaan, karena kerja-kerja urus data pemilih ini tidak bisa kita kerja secara manual, harus dengan aplikasi. Karena itu di dalam undang-undang pemilu maupun peraturan KPU sudah diatur, KPU dalam melakukan penyusunan maupun penetapan itu menggunakan satu sistem informasi yang namanya Sidali. Karena itu melalui Sidali tadi sangat memudahkan bagi kita untuk mendeteksi dan menganalisis data-data ganda dalam satu TPS, dalam satu desa kelurahan, kecamatan, dalam kabupaten, antar provinsi, bahkan luar negeri. Itu kita punya data cukup banyak kegandaan itu. Dan itulah sejak TPS sampai dengan saat ini kita secara internal terus melakukan proses analisis dan melakukan proses penyaringan terhadap data-data ganda tersebut. Demikian itu langkah-langkah yang sedang kita lakukan saat ini. Oke, jadi kalau misalnya teman pemilih ingin mengetahui namanya sudah masuk dalam DPT sendiri itu bagaimana sih Pak? Oke, jadi DPT itu kan nanti ditetapkan tanggal 20 sampai 21 Juni nanti. Nah, saat ini ada 2 mekanisme metode yang bisa pemilih bisa melakukan pengecekan. Pertama, melalui pengumuman yang sudah ditempel oleh PPS di desa kelurahan. Itu berisi nama-nama pemilih yang ditempelkan. Silakan diakses. Tapi juga KPU sudah menyiapkan satu aplikasi yang sangat memudahkan untuk masyarakat, tidak perlu ke kantor desa, tapi cukup di rumah dia buka HP Android-nya, masuk ke portal cek DPT online.kpu.go.id, maka dia langsung dengan mudah mengetahui. Ketika masukkan NIK, ketahuan, nama saya sudah terdaftar. Tapi bisa saja ada nama yang tidak terdaftar. Nah, itu ada langkah-langkah yang bisa dilakukan. Tetapi melalui aplikasi berupa portal cek DPT online tadi, itu memang sangat membantu masyarakat sekali untuk melakukan pengecekan dan memberikan masukan dan tanggapan kepada kita. Berarti kalau nama tidak terdaftar dalam waktu kita mengecek di portal, nama tidak terdaftar, itu kita daftarnya lewat mana Bapak? Nah, sesungguhnya kalau sesuai dengan jadwal, kalau nama tidak terdaftar itu bisa dilakukan pendaftaran lewat penyelenggara di tingkat kelurahan atau kecamatan maupun kabupaten. Cuman jadwalnya itu sudah hanya sampai tanggal 23 kemarin. Maka ruang yang bisa dilakukan sekarang adalah melalui aplikasi tadi. Nah, jadi melalui aplikasi itu setelah mengecek, masukkan NIK pemilih yang bersangkutan, lalu aplikasi akan menunjukkan nama si A sudah terdaftar atau nama si A belum terdaftar. Nah, bagi yang belum terdaftar, tidak perlu repot-repot ke kantor desa atau kantor kecamatan. Melalui aplikasi saja, cek DPT online tadi, maka pemilih bisa mendaftar. Caranya adalah nanti di menu yang ada di portal tadi, pemilih akan diarahkan untuk klik mendaftar. Setelah klik mendaftar, maka ada sejumlah elemen yang harus dilengkapi oleh pemilih yang bersangkutan, mulai dari nama lengkapnya, NIK, NKK-nya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan seterusnya. Nah, silakan diisi sesuai dengan petunjuk yang ada di situ. Termasuk yang terakhir, pemilih yang bersangkutan diminta untuk mengunggah foto KTPL yang bersangkutan dengan kartu keluarga yang bersangkutan. Memang di dalam itu ada juga email yang diminta oleh aplikasi untuk diisi. Nah, setelah mengisi semuanya, silakan klik kirim, dan setelah dikirim itu dengan sendirinya akan terkirim dan diterima oleh operator di tingkat kabupaten kota, operator data maksudnya. Nah, operator data akan melakukan pemeriksaan, pengverifikasian terhadap dokumen itu. Nah, jika benar lengkap semua elemen datanya, maka nanti ada notifikasi yang disampaikan oleh operator kabupaten kota ke pemilih yang bersangkutan di email bahwa nama Anda sudah didaftar. Jadi caranya sangat mudah dan simpel sekali. Tidak perlu pemilih harus pergi ke kantor desa atau kecamatan dan sebagainya. Sehingga rentang waktu itu masih ada. Dari tanggal 28 nanti sampai dengan tanggal 20 Juni sebelum penetapan DPT, ruang itu masih ada untuk dilakukan pendaftaran bagi yang belum terdaftar. Wah, bagus sekali begitu ya Bapak. Berarti semua teman-teman pemilih yang belum terdaftar, boleh tuh dicek sekarang supaya nanti namanya bisa didaftarkan sebelum DPT ditetapkan. Oke, Bapak, lain lagi kita
DPT sendiri kan ditetapkan 21 Juni 2023 ya paling lambat. Sedangkan kalau dipikir pemilu ini kan baru tanggal 14 Februari 2024 dilaksanakan. Dalam kurun waktu 7 bulan itu pasti ada pergerakan data pemilih ya Pak. Pasti akan ada, pasti ada pemilih yang meninggal, pindah domisili. Nah terhadap hal tersebut kiat KPU bagaimana? Ya, jadi teman pemilih untuk mengasihkan data pemilih yang betul-betul akurat itu memang menjadi ikhtiar kita bersama. Tidak saja penyelenggara tapi juga semua, termasuk teman-teman pemilih dimanapun juga berada. Nah, sesuai dengan undang-undang pemilu maupun peraturan KPU yang mengatur tentang data pemilih, nah sudah ditetapkan bahwa tanggal 21 Juni itu paling lama KPU Kabupaten Kota harus menetapkan daftar pemilih tetap. Setelah itu tidak ada lagi penetapan. Nah, benar yang disampaikan Bu Tati tadi bahwa kurang lebih 7 bulan range waktunya sampai dengan hari pemungutan suara. Nah, karena sifatnya data pemilih ini ditetapkan satu kali dalam DPT, maka berkaca kepada karakter data pemilih kita yang sangat dinamis selama ini, memang sulit kalau kita mau menghasilkan data pemilih sampai dengan hari H itu yang betul-betul bersih dan akurat. Karena itu, setelah DPT ditetapkan tanggal 21 Juni 2023 nanti, memang tidak bisa dipungkiri ada sejumlah pemilih yang ada di dalam DPT tadi yang misalnya tidak lagi memenuhi syarat. Kenapa? Karena sudah menjadi TNI Polri misalnya, yang pemilih pemula. Adik-adik kita di sekolah SMA, kemudian dia tes TNI atau Polri menjadi TNI Polri, maka dia tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih. Kemudian ada pemilih yang bisa saja meninggal dunia. Meninggal dunia ingat kapan saja di mana saja terjadi. Nah, sore ini ditetapkan DPT, 1 menit kemudian pasti ada juga yang meninggal di rumah sakit karena kecelakaan dan sebagainya. Nah, terhadap data-data tersebut memang kita tidak bisa mengubah lagi karena DPT sudah ditetapkan. Nah, DPT ini menjadi patokan bagi proses pengadaan logistik. Karena ketentuan pengadaan logistik itu, misalnya surat suara, itu harus berdasarkan DPT ditambah 2% dari jumlah DPT itu. Nah, sekarang bagaimana pengendaliannya? Pengendaliannya adalah nanti karena nama pemilih DPT tadi yang tidak memenuhi syarat lagi, tidak boleh menggunakan pilih, maka nanti ada proses penyerahan surat pemberitahuan ke pemilih. Nah, di saat itulah petugas kami akan mengendalikan, tidak memberikan surat undangan atau surat pemberitahuan itu kepada pemilih yang bersangkutan. Dengan catatan di dalam daftar pemilih itu, teman-teman sudah harus mencatat, memberikan keterangan, oh pemilih ini sudah meninggal, TMS, sehingga tidak diberikan surat pemberitahuan untuk pemilih. Begitu. Oke, berarti tidak disalahgunakan ya nanti. Ya, ini saya harap semua menjadi perhatian kita bersama, pengawasan, kontrol dari pihak manapun sangat penting sehingga kita bisa mengendalikan tahapan pemilu, khususnya hari pemungutan suara itu tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, iya. Kalau gini Bapak, misalnya kalau nama saya sudah ditetapkan di DPT misalnya di Kota Kupang, menjelang hari H saya pindah domisili ke kota lain. Untuk saya menggunakan hak pilih saya nanti itu gimana Pak? Misalnya. Oke, jadi baik Ibu Tati, teman-teman pemilih ini juga penting harus teman-teman pemilih ketahui bahwa di dalam pengelolaan data pemilih itu ada 3 hal. Pertama, berkaitan daftar pemilih tetap tadi yang akan ditetapkan per tanggal 21 Juli 2023. Yang berikut, ada kategori pemilih pindahan atau DPTP, daftar pemilih tambahan. Nah, kapan daftar pemilih tambahan itu berlaku? Dia mulai berlaku itu setelah DPT ditetapkan. Jadi tanggal 22 Juni nanti, sehari setelah penetapan DPT, sampai dengan 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Nah, itu DPTB. DPTB itu artinya adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, tapi karena keadaan atau situasi tertentu di luar kemampuan dia, lalu dia tidak bisa memilih di alamat sesuai dengan TPS yang didata dalam DPT. Misalnya tadi Ibu Tati sudah sampaikan, karena pindah domisili, bisa saja karena sedang belajar atau tugas belajar, kemudian kena sakit, rawat di rumah sakit, panti anak narkoba, tahanan penjara, lapas,
dan sebagainya, karena bencana dan sebagainya. Nah, pemilih-pemilih tersebut bisa menggunakan hak pilih di tempat lain dengan cara adalah dia harus melapor bahwa saya sudah pindah domisili ke kabupaten lain. Maka di TTS atau di Kota Kupang akan mengecek, oh nama Ibu Tati ini sudah ada dalam DPT. Oh dia mau pindah memilih di TTS karena dia sudah pindah di domisili TTS. Maka petugas akan mengeluarkan surat pindah memilih. Surat pindah memilih sebagai dasar bagi yang bersangkutan untuk memilih di TTS. Jadi ini pindah memilih, bukan pindah domisili. Jadi dia pindah memilih ke TTS karena dia sudah pindah domisili. Jadi ruangnya bisa memilih di situ, meskipun ada konsekuensinya bahwa karena pemilu ini ada wilayah dengan diatur daerah pemilihan, maka tidak serta-merta semua surat suara dia dapat. Misalnya dari Kota Kupang dia pindah ke TTS, karena pindah ke TTS maka yang bersangkutan hanya boleh memilih presiden dan DPD. Karena dapilnya untuk presiden kan daerah pemilihan satu nasional. Kalau DPD satu provinsi, TTS kan bagian dari provinsi Nusa Tenggara Timur. Beda demikian pun untuk surat suara DPR RI. TTS dan Kota Kupang itu dalam satu dapil. Dapil 2 namanya. Maka dapat surat suara DPR RI. Tetapi untuk DPRD provinsi yang bersangkutan tidak bisa memilih menggunakan surat suara DPR provinsi, karena dapil Kota Kupang berbeda dengan daerah pemilih dapil di TTS. Nah, ini yang menyebabkan pemilih itu tidak bisa menggunakan semua surat suara, termasuk juga untuk surat suara di DPRD Kabupaten TTS. Jadi yang bersangkutan hanya mendapat surat suara presiden, surat suara DPD, dan surat suara DPR RI. Kira-kira begitu penjelasan Bu Tati. Ya, banyak sekali ya informasi terkait pemutahiran data pemilih yang kita dapat hari ini. Sebelum kita mengakhiri podcast, kira-kira ada pesan apa tambahan yang ingin Bapak sampaikan kepada teman pemilih? Ya, terima kasih Bu Tati. Jadi teman pemilih di mana dan kapan saja Anda berada, kami dorong untuk selalu mengecek, memastikan nama Anda sudah terdaftar atau belum. Karena daftar pemilih tetap ini ditetapkan hanya cukup satu kali, tanggal 20 sampai 21 Juni 2023 mendatang. Karena prinsip perintah undang-undang pemilu, pemilih itu hanya didaftar satu kali dan bisa menggunakan hak pilih harus didaftar dulu. Karena itu sejauh ini KPU sudah menyiapkan satu portal, namanya portal cekdptonline.kpu.go.id. Silakan diakses. Setelah diakses, masukkan saja NIK Anda dan akan Anda disampaikan Anda sudah terdaftar atau belum. Kalau sudah terdaftar syukur, kalau belum terdaftar masih ada waktu untuk Anda mendaftar. Silakan mendaftar langsung melalui aplikasi tersebut. Nanti kami akan memprosesnya lebih lanjut sehingga nama teman pemilih yang belum terdaftar bisa terdaftar sebagai pemilih. Kami mau mendorong semua masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk bisa menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Satu suara sangat berarti bagi kemajuan bangsa dan negara kita tercintai. Demikian harapan kami. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Edi atas informasi yang sudah disampaikan kepada teman pemilih hari ini. Jadi teman pemilih jangan lupa cek di portal cekdptonline.kpu.go.id. Oke, terima kasih Bapak Edi atas informasi yang sudah disampaikan kepada teman pemilih hari ini. Sedikit pantun untuk mengakhiri podcast kita hari ini. Pergi ke pasar minggu pagi, ikan dan sayur jangan lupa dibeli. Pemilu 2024 sebentar lagi. Pastikan namamu terdaftar dalam daftar pemilih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share akun media sosial KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengetahui informasi seputar pemilu dan pemilihan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jangan lupa teman pemilih, tanggal 14 Februari 2024, ramai-ramai datang ke TPS, gunakan hak pilih kalian. Jangan lupa ya!